Salam untuk semuanya. Sekarang mari kita membahas random sampling dengan menggunakan Excel. Pembahasan mengenai sampling, khususnya random sampling atau sampling acak secara manual ya sudah dibahas pada link video ini, bisa dicek kembali. Nah, sekarang kita membahas cara melaksanakan atau membuat random sampling dengan menggunakan Microsoft Excel. Jadi pada Microsoft Excel banyak ada fungsi-fungsi statistika. Salah satunya adalah untuk mengenerate atau menghasilkan bilan random itu menggunakan formula seperti ini ya, sama dengan run, kurung buka, kurung tutup. Ini akan menghasilkan bilangan random yang nilainya lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1. Jadi 0, sekian 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 gitu ya. Nah, misalnya di Excel di sel A1 kita tulis formula rand, maka akan keluar bilangan acak, contohnya 0,7364. Ini kan di atas 0 di bawah 1. Atau kalau diperbesar kolomnya atau desimalnya, bisa jadi ini angkanya adalah seperti ini. Nah, ini secara random sendiri dikeluarkan oleh Excel. Kalau pada kesempatan yang lain di sel yang sama kita ketik formula sama, bisa jadi yang keluar bilangan random lainnya, tapi tetap lebih besar 0, lebih kecil 1. Namanya juga bilangan random ya. Jadi secara acak dikeluarkan oleh Microsoft Excel. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas contoh satu. Misalnya kita ingin membuat N buah bilangan random di Excel. Misalnya N5 ya, kita buat 5 buah bilangan random. Hasilnya bisa sebagai berikut ya. Ini hanya contoh saja ya. Kita menaruh bilangan random itu di sel B2 sampai dengan B5. Maka cukup kita ketik atau tulis run ya di sel B2 ya, di sini. Nah, ini ya. Ketik run, maka salah satu contoh hasilnya seperti ini. 0,127490. Ini tampilan saja ya, kalau diperbesar kolomnya dan desimalnya akan panjang angka ini. Selanjutnya bisa kita copy ke bawah sampai sel B2, B3, B4. Maaf ya, B3, B4, B5, B6 ya. Maka salah satu contoh hasilnya adalah seperti ini. Kita bisa ketik juga, ketik langsung satu persatu, tapi lebih efisien kalau di copy ya. Ini contoh dari hasil 5 buah bilangan random dari Excel. Untuk lebih aplikatif ya, contoh kedua ya, kita ingin mengambil secara random N buah sampel ya. Jadi sampel berukuran N kecil dari populasi yang berukuran N besar. Di Excel misalnya populasinya N besar berukuran 32, N kecil ukuran 8. Maka caranya bisa sebagai berikut. Ini salah satu contoh cara. Maka populasinya kita ketik di suatu ring. Ya, ini contohnya kita bisa buat semacam tabel, ada kolom nomor, data, bilang acak. Misalnya pada ring B4 sampai B32 ya. Jadi kita punya kolom B, C, D ya. Jadi di kolom B ada nomor, kolom C ada data, kolom
D ada bilangan acak seperti itu. Nah, kemudian bilangan acak kita isi fungsi run pada sel D4. Lalu kita copy sampai ke sel D5. Jadi D4 ini adalah bilangan acak yang pertama di D4, di D5 kedua, dan selanjutnya di D35 adalah bilangan acak yang ke-32. Nah, perhatikan ini adalah hasil dari langkah 1 dan langkah 2 tadi. Ini adalah populasi yang dibuat dalam bentuk tabel. Ada kolom nomor, ini kolom gaji ya sebagai data. Kemudian ada kolom bilangan acak. Ini ya, sebanyak 32 ya, N besarnya. Di sini kita mengenerate bilangan acak di kolom D ya, dengan fungsi run ya. Fungsi run di B4. Nah, kebetulan ini salah satu contoh saja, keluar 0,910 sekian ya, dan seterusnya. Ini kita copy ke bawah menghasilkan bilangan acak atau random sebanyak 32 ya, sampai D35. Nah, seperti itu. Kemudian nanti kita akan ambil secara acak ya, data ini, data yang gaji sebanyak 32 ini secara acak dibantu oleh bilangan acak ini, seperti itu. Hasilnya adalah ini ya, nanti ya. Langkah-langkah yang digunakan untuk menghasilkan ini adalah sebagai berikut. Lanjutan dari langkah 1, 2 tadi adalah langkah yang ketiga. Langkah selanjutnya untuk menyiapkan tabel yang berisi sampel. Jadi sampel berukuran 8 itu disiapkan pada suatu tabel atau suatu ring dengan kolom nomor terambil, dan sampelnya. Jadi misalnya ringnya dari F4 sampai dengan H11. Ini adalah kolom F, G, H, kemudian barisnya 4, 5, dan seterusnya sampai 11. Pada ring data populasi yang sudah digambarkan sebelumnya, kita isi fungsi sama dengan run ya. Jadi pada sel D4 atau baris pertama ini ya. Kemudian kita copy ke bawah sampai dengan sel D35. Ini adalah menghasilkan bilangan acak pertama. Ini menghasilkan bilangan acak yang ke-32. Selanjutnya berdasarkan bilangan acak yang ada di D4 sampai D5 ini, kita akan mengambil sampel secara acak. Tepatnya nomor sampel yang terambil di kolom nomor sampel terambil yang pertama kita akan ketik di G4 ya. Fungsi ini rank nilai yang di D4 ya, bilangan acak yang muncul di D4 tadi itu kita cari rankingnya di antara angka-angka D4 sampai D35. Ranking keberapakah dia, itu akan ditaruh di sel G4. Kemudian sel G4 ini di copy ke bawah sampai dengan G11. Jadi menghasilkan ranking-ranking ya, ranking-ranking. Kemudian berdasarkan ranking atau bilangan random yang terambil sebanyak 8, kita akan mencari nilai sampelnya.
Jadi di kolom sampel kita tulis fungsi VLOOKUP G4 dan seterusnya ya sampai kolom 2 ini. Jadi menggunakan fungsi lookup ya. Mudah-mudahan sudah mempelajari fungsi lookup. Ini kita taruh di sel H4. Jadi VLOOKUP itu adalah mencari nilai atau lookup artinya mencari berdasarkan nilai G4 yang ada di G4. Kita cari nilai dari kumpulan nilai B4 sampai C35, kita ambil kolom keduanya. Nah, hasilnya ditaruh di H4. Lalu fungsi ini dikopi ke bawah sampai dengan sel H11. Artinya apa? Artinya di H11 fungsi G4-nya akan menjadi G11 seperti itu. Maka hasilnya sebagai berikut. Nah, hasilnya bisa dilihat seperti ini. Saya coba jelaskan sebagai contoh. Untuk yang pertama, ini yang terambil adalah nomor 6. Kenapa nomor 6? Karena bilangan acak ini, yang pertama ini ya, ini adalah ranking ke-6 dari 32 bilangan random ini ya, bisa dicek ya, silahkan diperhatikan ranking ke-6, sehingga yang terambil adalah sampel nomor 6 ini ya. Sampel nomor 6 itu setelah pakai VLOOKUP gajinya adalah ini ya. Ini dia. Kemudian yang kedua, ya ini mengacu ke ini adalah ranking ketiga. Juga dari 32 bilangan random ini bisa dicek, ini pasti ranking yang ketiga, maka sampel yang terambil adalah yang ketiga. Sementara gajinya adalah ini ya, menggunakan VLOOKUP ini. Ini. Nah, dengan cara yang sama, yang sampel yang ketiga adalah dari sini nih ya. Ini kebetulan dia ranking ke-28 ya. Sama juga ini, angka ini ranking ke-28 dari 32 angka ini. Acak ini. Sehingga sampel yang terambil adalah nomor 28. Nah, dengan menggunakan VLOOKUP, gaji yang terambil sebagai sampel adalah gaji 2.052. Ya, ini ya, ini. Iya, seperti itu. Dan seterusnya. Nah, sampai yang terakhir nomor 8, kita lihat nomor 8 ya, kita mengacu ke bilangan acak ini 0,49814218 adalah ranking yang ke-20 ya, ranking ke-20, maka sampel yang terambil adalah yang ke-20 ini, di mana gaji sebagai sampel itu adalah ini. Nah, begitu cara kerja kita mengambil sampel secara random dari populasi berukuran N besar, untuk contoh di sini adalah 32, dengan mengambil sampel berukuran N kecil. Untuk contoh ini sebanyak 8. Nah, di sini kita memanfaatkan formula atau rumus yang ada di Excel, yaitu formula RAND, kemudian rank, dan VLOOKUP. Demikian, saya berikan kesempatan memperhatikan sekali lagi ya, supaya cukup waktu untuk memperhatikan angka-angka yang ada. Bagaimana proses pengambilan sampel secara acak menggunakan Excel. Nah, setelah kita mempunyai file seperti ini, misalnya kita memerlukan
n besar dan n kecil yang lain, maka tinggal kita melakukan dengan insert row kalau mau menambah n besar. Kalau mau mengurangi tinggal delete row ya, tapi dilakukan di tengah-tengah ya, jangan di terakhir atau di atas. Demikian juga kalau kita mau menambah atau mengurangi sampel ya. Jadi ini tabel populasinya, ini tabel sampelnya. Jadi kita bisa melakukan modifikasi dengan menambah atau mengurangi, menambah dengan delete, insert, mengurangi dengan delete. Seperti. Demikianlah pembahasan mengenai cara mengambil sampel secara random menggunakan Excel, khususnya menggunakan fungsi sama dengan run, kurung buka, kurung tutup. Kemudian untuk aplikasinya mengambil sampel sebesar n kecil dari populasi sebesar n besar. Kita juga memanfaatkan kolom atau formula sama dengan RANK atau rank dan formula sama dengan VLOOKUP. Mudah-mudahan bermanfaat video ini. Pembahasan hal-hal lainnya bisa dilihat pada video lain di channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam untuk semuanya.